I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to be me. And what was left over I put towards my dream. Hello movie lovers, apa kabar kalian? Kali ini saya akan melanjutkan rangkuman film Crank yang kedua yang rilis tahun 2009. Untuk film sebelumnya, link ada di deskripsi. Pemeran utama film ini adalah sepupu saya bernama Jason Statham yang sudah kalian tahu reputasi gilanya. Tapi sebelum dimulai, saya memperingatkan bahwa ini bukan tontonan anak-anak karena banyak adegan brutal di dalamnya. Langsung saja, siapkan cemilan favoritmu, kunci pintu rapat-rapat, siapkan tisu, dan selamat menonton. Setelah berhasil membunuh Verona bersaudara, Jason terjun bebas dari helikopter dan menimpa sebuah mobil merah. Setelah itu, datanglah geng Triad dengan sebuah Alphard hitam dengan segerombolan orang Cina yang membawa tubuhnya. Dengan kondisi Jason yang setengah sadar, para dokter berwajah kimochi ini melakukan operasi bedah dan mengambil jantung Jason, lalu menggantinya dengan jantung buatan yang ditenagai oleh baterai ABC. Tidak hanya jantung Jason, para dokter kimochi ini juga menginginkan burung Jason. Sontak Jason, yang sudah mulai tersadar, dan mendengar percakapan dokter tersebut langsung membunuh mereka, lalu kabur dan menghajar beberapa anggota Triad yang berjaga di luar. Setelah sedikit memberikan tushball menggunakan senapan pada salah satu anggota Triad, akhirnya dia mengakui bahwa orang yang telah membawa jantungnya bernama John Feng. Kita panggil saja John. Ini dia orangnya. Bermodalkan mobil curian dan sebuah alamat dari si Triad yang ditushball tadi, Jason pun tancap gas ke sana sambil menelepon Dr. Miles langganannya. Si dokter yang sedang pijat maksiat menjelaskan bahwa jantung buatan tersebut ditenagai oleh dua baterai, yang mana satu baterai cadangan ditanam di dalam tubuh, sedangkan yang terikat di pinggang adalah baterai utamanya. Sehingga mau tak mau, Jason harus terus mengisi daya baterai di tubuhnya jika ingin tetap hidup. Setelah balapan saat perjalanan, mobil yang dikendarainya menabrak pembatas jalan yang mengakibatkan dirinya terpental keluar. Dan sialnya baterai eksternal pun hancur, yang berarti hidup Jason tak akan lama lagi. Teringat akan pesan si dokter, Jason meminta dua orang gendut yang adu balap dengannya tadi untuk menyambungkan kabel jumper ke tubuhnya, dan itu berhasil membuat jantungnya memompa dengan sangat cepat. Hingga sampailah Jason di depan sebuah tempat prostitusi yang tampak kumuh. Tiba-tiba si Yuli, seorang wanita Cina, terpental keluar dibarengi dengan seorang pria gendut yang langsung menerima pukulan Jason akibat menghalangi jalan. Jason pun mengacak-acak seisi rumah, sedangkan si John berhasil kabur melompati jendela membawa kotak yang diduga berisi jantung Jason. What's that fucking Cantonese? I know where Johnny Wango! Singkat cerita, si John sendiri berhasil tertangkap dan disiksa oleh sekelompok gangster Meksiko yang juga mengincar Jason karena telah membunuh Verona di film sebelumnya. Di tempat yang sama, Jason pun tiba di klub tersebut. Tanpa diduga, Jason bertemu dengan pacarnya Eva yang sekarang berprofesi sebagai penari striptis sejak Jason menghilang beberapa bulan lalu. Jason sempat menghajar pacar Eva yang baru sebelum akhirnya memutuskan untuk membawanya pergi. Melihat hal tersebut, si Yuli memukul wajah Eva karena cemburu.
sehingga baku hantam serta jambak-jambakan jembut tak bisa dihindar. You're my shiny lunchbox. And I'm gonna big fucker! Dosing. Belum sempat keluar klub, gangster Meksiko pun muncul dan berniat menangkap Jason hidup-hidup. Namun, bukanlah Jason namanya jika tak mampu menghabisi mereka semua dengan mudah. Berdasarkan keterangan salah satu anggota gangster, Jason mengetahui bahwa bos mereka bernama El Huron atau si Musang. Let's go. Saat baru keluar, tibalah gerombolan Sambo di sana dan langsung memukulinya akibat kegaduhan sebelumnya. Kebetulan, kondisi baterai jantung Jason melemah sehingga dia hanya bisa menahan pukulan para polisi sebelum akhirnya salah satu polisi menyetrumnya, sehingga seketika baterai kembali penuh dan jantung buatan itu kembali memompa darah dengan sangat cepat. Setelah melumpuhkan gerombolan Sambo tadi, Jason membawa sang pacar dengan mengendarai mobil Sambo untuk mengejar si John yang kabur, entah kemana. Namun salah satu lonte mengatakan bahwa dia kenal dengan John dan dia tahu di mana sekarang John berada. Sesuai arahan wanita tersebut, berangkatlah mereka ke sebuah arena pacuan kuda. Namun Jason memutuskan untuk berjalan kaki akibat perjalanannya terhenti oleh para demonstran yang menuntut kenaikan upah. You fuckers. Mengetahui kondisinya semakin melemah, Jason merampas kalung setrum anjing untuk kembali mengecas baterai di tubuhnya. Namun geng Sambo masih saja mengejar Jason. Saat terpojok, tiba-tiba saudara kembar almarhum Kylo bernama Venus datang membantu dan langsung membawanya kabur dari kejaran geng Sambo. Namun, Venus yang memiliki penyakit saraf semacam Ayan mengakibatkan keduanya terpental ke pinggir jalan. Sesampainya di pacuan kuda, Jason kembali menghubungi dokter untuk mengabarkan kondisi baterainya yang semakin melemah, ditambah jauhnya dari sumber listrik. Dokter pun menyarankan untuk melakukan gesekan antar kulit, di mana gesekan tersebut menghasilkan listrik statis. Merasa tak berhasil dengan seorang pemuda, Jason mencobanya lagi pada satu nenek tua, dan hal itu memancing perhatian semua orang di sekitarnya, termasuk geng Sambo. Saat akan ditangkap, Eva tiba-tiba datang dan langsung menyela Sambo dengan mengatakan bahwa Jason tengah dalam keadaan mabuk. Belum sepenuhnya pulih, Jason memutuskan untuk menggesekkan kulitnya kepada sang pacar Eva, tepat di tengah-tengah arena pacuan kuda yang disaksikan oleh ratusan penonton pacuan kuda. Hal itu sungguh sangat menghebohkan. Segar setelah kok brut, Jason kembali mengejar John, yang kebetulan juga ada di sana. Namun, Venus gagal mencegat akibat penyakitnya yang kembali kambuh. Alhasil, John pun berhasil kabur. Saat geng Sambo akan menangkapnya, tiba-tiba mereka diselamatkan oleh sebuah mobil yang berhenti tepat di depan mereka. Di dalamnya ada Don Kim, bos mafia Cina, yang telah membantu Jason membunuh Verona di film sebelumnya. Dari sini kita akan mengetahui bahwa ternyata saat mereka tahu Jason memiliki jantung yang super kuat, bahkan setelah diracuni pun tak mempan, mereka pun tertarik untuk mendonorkannya kepada pemimpin tertinggi Triad yang berumur 100 tahun bernama Pundong. Jason yang mengetahui hal itu pun langsung emosi bukan main. Dengan cepat dan brutal, Jason menghabisi mereka semua di dalam mobil.
aksinya tadi menguras daya baterai di tubuhnya. Dengan nekat, Jason membuka kotak PLN tegangan tinggi, lalu menyetrum dirinya sendiri hingga terpental. Sementara itu, atas info dari Jason, Venus mencoba meminta bantuan kepada temannya, Orlando, untuk menemukan keberadaan pemimpin gangster Meksiko, El Huron, agar dia bisa membalaskan dendam atas kematian saudara kembarnya, Kylo. Di tempat lain, kini Eva tengah diinterogasi atas kerusuhan yang mereka perbuat tempo hari, terutama karena melakukan kokbrut 2 kali di tempat umum. Namun, Eva lebih memilih diam daripada harus membeberkan keberadaan sang pacar. Singkat cerita, kisah kembali ke Jason yang sedang mencegat sebuah ambulans untuk meminta dipasangkan baterai di pinggangnya agar jantung buatannya bisa bekerja secara maksimal. Tak berselang lama, terlihatlah John dengan kotak tersebut. Hal itu membuat Jason kembali mengejarnya hingga mereka sampai di sebuah gardu listrik, tempat di mana Jason melampiaskan semua kemarahannya. Maybe we better call 911. Namun, Jason dibuat kaget saat mengetahui bahwa jantungnya tidak ada di dalam kotak tersebut. Ia langsung menghubungi Dr. Miles yang mengatakan bahwa 3 minggu lalu, jantung Jason telah dipasangkan ke tubuh pemimpin triad yang kini tengah tebar pesona di jalanan Los Angeles. Namun, hal itu telah diatasi karena sang dokter telah mengirim seekor Miss Afrika untuk mendapatkan jantungnya kembali. Tak berselang lama, kelompok gangster Meksiko tiba-tiba muncul dan langsung memukul kepala Jason hingga pingsan. Mereka kemudian mengikatnya di belakang speedboat untuk dibawa menghadap si musang. Singkat cerita, kita akan sedikit kembali ke masa kecil seorang Jason, di mana bakat baku hantam dan sifat brutalnya sudah terlihat sejak kecil. Merampok, merampas, dan baku hantam adalah mainannya sehari-hari. Sehingga tak heran jika saat dewasa, ia menjadi seorang pembunuh bayaran yang benar-benar ditakuti dimanapun ia berada. Kembali ke Jason, yang kini dihadapkan kepada pemimpin gangster Meksiko, yaitu El Huron. Ternyata, tujuan mereka menculik Jason adalah untuk membalaskan dendam atas kematian 2 saudaranya, Alex dan Ricky Verona. Tak disangka, ternyata Ricky masih hidup. Dengan bantuan teknologi ngayal, mereka mampu mempertahankan kesadaran otaknya, walaupun tidak akan bertahan lama. Namun, itu cukup untuk melihat Jason disiksa, yang akan memuaskan hasrat balas dendamnya. Hey, cabron! Tiba-tiba, muncullah Venus dan teman-temannya. Mereka langsung mengacak-acak seisi kediaman El Huron, dan itu cukup membantu Jason untuk melepaskan diri. Tanpa ragu, Jason kemudian menendang kepala Ricky Verona ke dalam kolam. Sadar akan daya baterai yang semakin melemah, Jason nekat memanjat tiang trafo untuk mengecas baterainya. Setelah mendapatkan cukup energi, ia menghabisi El Huron dengan menghantam wajahnya berkali-kali, dan itu sangat memuaskan. Setelah El Huron tewas, Jason mulai berhalusinasi ketika melihat Yuli seakan-akan melihat Eva pacarnya. Tanpa berpikir panjang, Jason langsung memeluknya, yang mengakibatkan Yuli ikut terbakar. Sementara itu, di tempat lain, si tua bangka Pundong tengah dirayu oleh wanita suruhan Dr. Miles untuk melakukan kokbrut di kamar apartemennya. Tanpa dia sadari, itu adalah jebakan sang dokter untuk mengambil kembali jantung Jason.
Dengan tubuh yang sudah terbakar dan diperban total seperti mumi Fir'aun, sang dokter tetap membedah Jason untuk mengembalikan jantung aslinya. Sempat dikira operasi gagal, tapi ternyata tamat. Sekian pembahasan film brutal Jason Statham dari saya. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan kritik serta saran kalian di kolom komentar. Terima kasih.